dalam tradisi masyarakat India, mereka mengenal adanya dewa. Dewa dalam tradisi India sekalipun itu mengalami evolusi dari politeisme, kemudian menuju monoteisme, politeisme, kemudian sampai terakhir itu menuju pada monoteisme. Ya. Jadi awalnya masyarakat India itu memuja fenomena-fenomena alam, dan mereka meyakini bahwa di balik fenomena alam itu ada kekuatan yang menggerakkan. Nah, kekuatan yang menggerakkan itulah yang disebut dewa. Ini hampir sama dengan kebudayaan atau kultur, kebiasaan masyarakat-masyarakat misalnya seperti di Yunani, di Cina, di Timur Tengah dan sebagainya. Ketika Sang Buddha itu muncul, kepercayaan dan kebudayaan penyembahan, pemujaan terhadap para dewa itu pun masih sangat dominan, masih sangat kuat, masih sangat kental. Nah, karena di India waktu itu kepercayaan terhadap para dewa itu masih sangat kental, sangat kuat, Sang Buddha pun mau tidak mau harus menggunakan kepercayaan ini sebagai landasan, sebagai pijakan untuk, gampang ngomongnya, menundukkan, menaklukkan masyarakat India. Dengan kata lain, Sang Buddha harus mengadopsi kepercayaan dan kebudayaan terhadap para dewa, termasuk surga dan neraka, itu juga diadopsi oleh Sang Buddha. Sang Buddha tidak serta-merta bisa membuang kebudayaan ini karena masyarakat kecil, rakyat bawah, rakyat yang tidak berpendidikan, bahkan yang berpendidikan sekalipun masih memiliki kepercayaan terhadap para dewa, terhadap surga dan neraka, termasuk kepercayaan terhadap moralitas dan sebagainya. Semua ini, ajaran ini adalah ajaran warisan, ajaran yang sudah ada kemudian diadopsi oleh Sang Buddha dengan tujuan dan harapan agar ajaran Sang Buddha itu tidak berkonflik dengan masyarakat. Sekalipun ajaran Sang Buddha itu nanti ketika sudah berada di level lanjutan akan bertentangan, akan berseberangan dengan pola pikir masyarakat biasa. Nah, oleh karena itulah mengapa orang-orang yang telah mencapai Sotapanna, tingkat kesucian pertama itu disebut Sotapanna. Sota itu artinya arus, panna itu menyeberangi, ya. Jadi di situ orang-orang yang telah mencapai kesucian Sotapanna memiliki pandangan yang sangat berbeda, memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dari orang-orang biasa. Persepsi mereka tidak lagi sama. Nah, itulah mengapa mereka itu disebut sebagai stream winner atau orang yang telah menyeberangi arus. Itu karena mereka tidak lagi terjebak pada
pandangan yang normatif, pandangan yang umum terletak di masyarakat. Nah, oleh karena itu banyak ya orang-orang yang telah mencapai kesucian Sotapanna akan kehilangan persepsi tentang dewa, tentang peta, tentang surga dan neraka. Mereka tidak lagi mampu untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Karena hal-hal semacam itu tidak lagi nyangkut, tidak lagi ada dalam diri mereka. Hilang begitu saja. Nah, namun sekali lagi Sang Buddha itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga beliau mau tidak mau mengadopsi ajaran-ajaran yang ada, kebudayaan-kebudayaan yang ada, demi bisa hidup tenang dan tentram dengan masyarakat. Nah, sampai sekarang pun tidak ada satu agama pun yang bisa sukses untuk menghapus kebudayaan semacam ini. Karena bagaimanapun di level bawah kebudayaan ini tetap dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ketika Sang Buddha ada, kalau kita melihat catatan-catatan yang ada, semua dewa-dewa yang besar seperti Mahasampati, Dewa Brahma, itu semuanya tunduk pada Sang Buddha. Ini kepercayaan semacam ini kemudian membuat banyak orang dari agama lain itu mudah tunduk, mudah patuh, mudah kemudian percaya dan yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Entah itu hanya sebagai teknik ataupun realita, kita tidak bisa menguji kebenarannya. Tetapi yang jelas karena adanya pemberitaan, adanya semacam testimoni begitu, bahwa dewa-dewa yang tingkat tinggi yang paling dipuja oleh masyarakat India semuanya takluk dan tunduk, semuanya menghormat, semuanya memuja Sang Buddha. Dan itulah yang kemudian menjadi kunci mengapa masyarakat India waktu itu mudah tunduk, mudah mengikuti ajaran Sang Buddha. Dan dari situ kemudian nanti baru Sang Buddha akan mengarahkan pada ajaran yang lebih tinggi.